Mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan jikalau kami boleh datang kepada Engkau. Engkau adalah Allah yang hidup, Engkau adalah Allah yang bekerja dalam kehidupan kami dan juga memelihara setiap detik kehidupan kami. Tiap jam kami membutuhkan penopangan Tuhan. Tiap jam anugerah Tuhan kami terima. Kiranya kami tidak melupakan Tuhan di dalam kehidupan kami dan kami bisa mengucap syukur atas seluruh anugerah Tuhan, atas gereja yang Tuhan berikan, atas kesempatan kami boleh beribadah minggu hari ini, dan juga atas kesempatan kami boleh mendengarkan pembahasan firman Tuhan bersama-sama. Berkatilah Tuhan pengkhotbah, kiranya Tuhan memberikan bijaksana dalam menyampaikan firman Tuhan, dan kami juga berdoa untuk setiap kami yang mendengar, berikanlah kami hati seorang murid, berikanlah kami hati yang rendah hati, mau belajar dari firman Tuhan, mau terus fokus kepada Yesus Kristus, mau menyerahkan pikiran dan perasaan kami seperti pikiran dan perasaan Yesus Kristus. Berkatilah Tuhan, kami yang akan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema khotbah kita hari ini adalah hati nurani yang murni. Mari kita sama-sama membaca dari 1 Yohanes 3 ayat 19 sampai 24. Bersyukur kita sudah menghabiskan ya hari ini 1 Yohanes pasal yang ketiga. Saya akan bacakan untuk kita semua 1 Yohanes 3 ayat 19 sampai 24. Judul perikopnya adalah keyakinan di hadapan Allah. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah, sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam hati, di dalam kita, yaitu roh yang telah ia karuniakan kepada kita. Bapak Ibu saudara sekalian, apa sih hati nurani itu? Manusia memiliki hati, betul. Tapi manusia juga memiliki hati nurani. Di dalam Alkitab, hati dijelaskan oleh perjanjian lama. Tetapi hati nurani dijelaskan oleh perjanjian baru. Perjanjian lama tidak pernah mengatakan hati nurani. Perjanjian lama menjelaskan hati yang mewakili seluruh aspek kehidupan manusia. Hati itu apa sih? Pikiran kita. Hati itu apa sih? Pusat hidup kita. Hati itu apa sih? Perasaan kita. Hati itu apa sih? Kehendak kita. Hati itu apa sih? Jati diri kita. Perjanjian lama jelaskan demikian. Tetapi perjanjian baru memberikan satu istilah baru di dalam kehidupan manusia, yaitu hati nurani. Apakah itu? Ya, apakah hati nurani yang ada di dalam kehidupan manusia? Biasanya ketika kita melihat seseorang melakukan kekejaman, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalimat yang muncul dari kita yang penuh belas kasihan adalah orang itu tuh masih punya belas kasihan atau hati nurani atau tidak? Kamu tuh masih punya hati nurani enggak sih? Kok kamu kejam sih terhadap anakmu? Engkau itu ada hati nurani atau tidak? Kenapa kamu begitu kejam? Kenapa engkau memperlakukan orang itu seperti binatang ataupun seperti benda saja? Nah, ini terjadi di Afrika ya. Pada waktu itu perbudakan dilakukan oleh orang-orang kulit putih. Budak-budak orang kulit putih itu diperlakukan seperti binatang. Seperti benda saja. Enggak dianggap penting. Dipukuli, yang perempuan diperkosa. Ya, wah kejam sekali perbudakan itu di zaman waktu itu ya. Itu kita bisa bertanya, orang kulit putih itu ada hati nurani atau tidak?
Ketika ada seorang polisi Kristen menembak mati bawahannya yang adalah polisi Kristen juga, kita bisa bertanya hati nurani itu di mana? Bukankah polisi itu harusnya melindungi kehidupan seseorang? Bukankah polisi itu seharusnya menyelamatkan nyawa seseorang? Bukankah polisi itu harusnya memelihara kehidupan seseorang? Hati nuraninya ada di mana? Ketika seorang pemuda berumur 20 tahun melakukan penganiayaan berencana kepada temannya yang berumur 17 tahun, kita bisa bertanya hati nurani pemuda itu di mana? Pemuda ini memukul temannya, menendang kepala temannya seperti main bola free kick, terus merayakan dengan gaya ala Ronaldo sampai temannya tidak sadarkan diri, kemudian koma di rumah sakit kurang lebih 2 minggu. Hati nuraninya di mana sih pemuda ini? Kok bisa ya kayak gitu? Bukan saja itu, yang tidak ada hati nurani Bapak Ibu Saudara sekalian, yang merekam adegan penganiayaan, pemukulan dan penendangan kepala itu pada waktu itu. Gak ada hati nurani, merekam, ya, menyaksikan kekejaman itu luar biasa. Lalu kabar yang baru-baru ini terjadi di Hong Kong, seorang artis perempuan berumur 28 tahun dikabarkan menghilang. Kenapa? Dikabarkan menghilang karena anak yang seharusnya dijemput oleh dia di sekolah itu tidak dijemput oleh dia. Kemudian orang-orang bertanya, mencari mana ibunya yang seharusnya menjemput anaknya. Dan ketika dicari-cari kemudian ditemukan, ternyata si ibu ini, si perempuan ini, si artis ini ditemukan di satu rumah sewaan. Ini bayangin ya, mau membunuh orang saja sampai nyewa satu rumah. Mau membunuh orang ya. Yaitu pembunuhnya sengaja keluarkan uang untuk sewa rumah yang jadi TKP itu. Dan tubuh artis ini sudah dimutilasi tanpa kepala. Bukan hanya itu, potongan mutilasinya itu Bapak Ibu Saudara sekalian ditaruh di sebuah panci sop. Mau di sup manusia. Ya. Kepalanya kemana? Mereka ketika cari-cari lagi ternyata ada di sup yang lebih besar lagi. Panci supnya. Mengerikan. Siapa pelakunya? Mantan suami, mantan mertua, mantan ipar dari si perempuan ini. Masih muda, 28 tahun, mengalami kekejaman luar biasa. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, apa masalahnya ketika polisi menelusuri, ternyata masalahnya adalah soal keserakahan uang. Masalah uang, berebut harta. Itu betul Alkitab mengatakan segala akar kejahatan, ya, segala masalah dasar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Selain cinta Tuhan, semua cinta itu akan memberikan masalah di dalam kehidupan kita. Karena cintanya itu tidak ada Tuhannya. Tapi kalau kita mencintai Tuhan, Tuhan akan memberikan bijaksana supaya kita bisa mengasihi sesama dengan baik. Cinta akan hal selain Tuhan, itulah akar segala kejahatan. Menomor satukan selain Tuhan, itu akar segala kejahatan. Bapak Ibu Saudara sekalian, cinta akan uang? Harusnya jawab tidak. Kita cintai Yesus Kristus. Kita mengasihi Kristus. Mengasihi Yesus Kristus saja banyak masalah kok. Apalagi mengasihi bukan Yesus Kristus. Tadi di dalam pembacaan perikop bersama itu, kita katakan kita mengasihi Yesus, kita berasal dari Tuhan, dunia membenci kita. Yesus berasal dari surga, Yesus tidak pernah melakukan kesalahan, Yesus tidak pernah melakukan dosa, Yesus selalu mengasihi manusia dengan sempurna, Yesus selalu mengasihi Allah dengan segenap hati, dibenci orang. Dan orang membenci itu dikatakan tadi tanpa alasan. Tanpa alasan orang bisa membenci Yesus Kristus. Apalagi kita sih? Kita banyak dosa, kita banyak salah, kita banyak kasih pesan yang salah, kita seringkali munafik. Pasti ada masalah. Apakah kita mau menambah masalah dengan mencintai berhala-berhala yang bukan Yesus Kristus? Kita harus mencintai Yesus Kristus. Jangan sampai kita cinta akan uang. Nanti kita tidak akan ada hati nurani. Nah, beberapa definisi hati nurani Bapak Ibu Saudara sekalian yaitu anugerah umum bagi jiwa manusia. Anugerah umum, itu hal yang baik hati nurani tersebut ya. Khususnya hati nurani itu akan mengaktifkan atau merangsang jiwa kita untuk merasa sedih ketika ada kekejaman terjadi.
Ketika ada ketidakadilan terjadi, ketika ada kesalahan yang terjadi itu kita merasa sedih, salah, something wrong. Kemudian bukan saja itu, hati nurani juga menolong kita merasa ikut bersukacita ketika ada kebenaran yang dinyatakan, keadilan yang dilakukan, ada sukacita yang baik, itu ada hati nurani bersukacita juga, mendorong kita sukacita. Itu adalah anugerah umum Allah untuk kita bisa berespon secara tepat, yang sesuai dengan yang Tuhan mau. Yang kedua, kata Yunani dari hati nurani adalah suneidesis, yang berarti kesadaran moral atau moral awareness. Itu adalah hati nurani. Seorang teolog mengatakan bahwa hati nurani adalah fakultas moral di dalam diri manusia yang bisa menilai apa yang baik dan buruk. Wah, kalau saya ingat definisi tentang hati nurani, ternyata ya ini seperti definisi bijaksana, hikmat. Hikmat Salomo itu membedakan yang buruk, yang baik, yang salah, yang benar, yang adil, tidak adil. Itu hikmat. Ternyata kita punya hikmat itu karena apa? Hati nurani. Hati nurani ini merupakan fakultas moral. Ya, merupakan suatu fakultas ya, moral dalam diri manusia untuk bisa membedakan. Sesuatu yang bisa dikumpulkan sehingga kita bisa teliti apakah itu baik atau buruk. Yang ketiga, hati nurani adalah kemampuan manusia untuk menilai dan memeriksa hidupnya apakah sudah sesuai hukum Tuhan atau norma yang berlaku di dalam masyarakat atau tidak. Ini berarti hati nurani sebagai hakim yang adil. Hati nurani yang kuat, dia bisa peka nih. Ini orang ini bad person. Ya, orang ini baik. Orang ini bijaksana, orang ini adil. Tetapi hati nurani ternyata, Bapak Ibu Saudara sekalian, hati nurani itu kan kita percaya bahwa total depravity, sudah jatuh ke dalam dosa. Maka hati nurani yang lemah dan sudah ditekan oleh dosa ini, kita bisa tidak peka terhadap hukum Allah. Ada orang yang dipenjara kemudian akhirnya bertobat, sadar, aku salah, aku tidak mau melakukan dosa lagi. Tapi ada orang juga yang dipenjara itu enggak sadar. Kenapa? Hati nuraninya sudah lemah. Sudah dimatikan oleh dirinya sendiri. Sudah diabaikan luar biasa. Sehingga anugerah umum Tuhan ini disia-siakan oleh orang tersebut. Orang yang keluar dari penjara tersebut akan melakukan dosa itu lagi. Ini bedanya. Hati nurani. Kemudian hati nurani juga adalah saksi dalam diri manusia. Saksi apa? Saksi akan hukum Tuhan yang tertulis di dalam hukum Taurat, Alkitab. Kita punya hati nurani secara tertulis, yaitu 10 hukum Tuhan, 10 hukum Taurat. Tetapi kita juga orang yang tidak punya hukum Taurat, Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang tidak membaca 10 perintah Musa ini, mereka juga punya hati nurani, bahkan tidak tertulis. Itu dalam hati mereka. Mereka punya 10 hukum itu. Mereka tahu kok, dosa-dosa yang dilarang itu tidak boleh dilakukan. Apakah seseorang itu sudah jalankan hukum Tuhan atau belum? Saksi pertamanya siapa? Hati nurani. Diri kita sendiri ya. Dan yang terakhir definisi yang saya akan bagikan adalah orang Puritan. Menyebut hati nurani seperti apa? Ini dalam konteks pemerintahan dan keamanan ya. Dia katakan hati nurani itu adalah God's deputy and vice regent within us. Hati nurani adalah wakilnya Tuhan dan bupatinya Tuhan dalam diri kita. Bukan saja itu, hati nurani adalah God's spy in our bosoms. Mata-matanya Allah di sanubari kita, itu hati nurani. Ya, God's spy. Terus yang ketiga, God's surgeon, which he employs to arrest the sinner. Sersannya atau polisinya Tuhan yang dia utus, ditugaskan untuk menangkap orang yang berdosa, itu hati nurani. Yaitu hati nurani dalam diri semua orang. Nah, salah satu contoh hati nurani yang murni, yang baik dalam kasus apa? Saya berikan contoh yaitu Saul dan Daud. Ya, dalam 1 Samuel 24, di situ diceritakan bahwa pada waktu Saul itu sudah iri hati sama Daud, ya, Saul itu membawa 3.000 pasukan untuk mengejar Daud yang berlari-lari, yang takut dibunuh oleh Saul. Ya, Saul iri hati. Kenapa sih para perempuan memuji Daud? Ya, pernah menombak Daud sampai Daud akhirnya lari dari Saul. Saul membawa 3.000 orang untuk membunuh Daud di gunung batu, ya, pegunungan batu-batuan yang bernama Kambing Hutan.
Lalu Saul sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Jadi di tepi jalan itu ada kandang-kandang domba. Kemudian di sana itu ada gua. Ya, di sana itu ada gua. Kemudian Saul berpikir, kebetulan nih perut saya lagi sakit ya, lagi diare kali atau apa ya, habis makan pesta besar mungkin. Kemudian itu ada gua, saya ke sana mau BAB dulu ya, buang air besar dulu. Ternyata di situ Daud dan para pengikutnya sembunyi di bagian sudut dari gua. Saul masuk ke sana buru-buru kan, wah masa saya membiarkan prajurit menunggu saya BAB kan? Ya udah, masuknya nggak terlalu dalam. Kalau terlalu dalam, shock Saul ya, nggak jadi BAB, berperang dengan Daud gitu ya. Kemudian Saul ya BAB di situ. Kemudian di situ Daud dan para pengikutnya itu melihat Saul. Ya, pengikut Daud katakan, telah tiba hari yang dinyatakan Tuhan bahwa Tuhan akan menyerahkan musuhmu Daud kepada kamu, kepada tanganmu sendiri. Perbuatlah apa yang menurut kamu baik. Daud dinasihati pengikutnya demikian. Kamu udah lihat Saul kan lagi BAB, ya, lagi dalam kondisi tidak menjaga diri. Sekarang kamu putuskan Daud, yang menurut kamu baik itu apa? Ya, yang menurut baik itu apa? Terus kemudian apa yang terjadi? Daud bangun, ya, bangun dari tempat duduknya di dalam gua tersebut. Kemudian dia ambil pisau, memotong puncak atau ujung dari jubah Raja Saul. Potong dulu. Itu yang bisa dia lakukan. Daud nggak berpikiran bunuh Saul, enggak. Dia pikir supaya bisa menegur Saul dengan hormat, yaitu apa? Memotong ujung jubah dari Raja Saul. Ketika Daud memotong puncak jubahnya itu, ujung jubahnya itu, tiba-tiba hati Daud itu berdebar-debar, ya. Jantung itu berdetak lebih kencang. Dan dia mengatakan bahwa dijauhkanlah Tuhan, ya, dijauhkan Tuhanlah ya, kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni membunuh dia, menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Jadi kita bisa lihat ketika Daud memotong, kemudian hatinya berdebar-debar, itu dari mana? Ya, itu dari mana? Kemudian dia bisa mengatakan bahwa dijauhkanlah Tuhan dariku, ya, jangan sampai aku itu membunuh Saul. Itu dari hati nuraninya. Hati nurani yang murni, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus memurnikan hati nurani Daud, sehingga Daud tuh mengatakan betul, berdebar-debar itu kan salah kan, ada sesuatu yang salah jangan. Ya, ini dalam konteks Daud. Kemudian dia bisa mengatakan alasannya kenapa saya tidak membunuh Saul. Yaitu Saul adalah raja pertama Israel. Saul bagaimanapun adalah orang yang diurapi Tuhan. Meskipun dia iri ingin membunuh aku, dia tetap raja Israel. Dia tetap diurapi Tuhan. Maka Daud itu tidak mau membunuh Saul. Bayangkan kalau di dalam berita akhirnya Daud membunuh Saul, bagaimana ketika Daud menjadi raja, Bapak Ibu Saudara sekalian? Bawahan-bawahannya juga bisa berpikir, saya mau jadi raja menggantikan Daud, ya bunuh saja Daud. Sama seperti Daud membunuh Saul. Itu bahaya sekali. Ya, perbuatan kita itu ternyata ada efeknya ke depan. Daud pun bisa dibunuh loh oleh orang yang di bawahnya, yang ingin menjadi raja. Tapi Daud enggak loh. Dia hati nuraninya bekerja. Dan Daud bahkan cegah pengikutnya, jangan bangkit membunuh Saul. Bukan saja hati nuraninya berbicara pada dirinya sendiri dan mengatakan keputusan yang baik dan benar adalah menolak untuk membunuh, tetapi juga melarang orang lain pengikutnya untuk membunuh Saul. Nah, ini hati nurani yang murni, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Martin Luther ya, berkaitan dengan hati yang murni, dia pernah mengatakan satu kalimat seperti ini. Jika saya tidak diyakinkan kitab suci, saya tidak bisa menerima otoritas paus atau konsili atau gereja Katolik. Kalau saya tidak diyakinkan oleh firman Tuhan. Karena mereka, paus maupun konsili pada waktu itu berkontradiksi satu dengan yang lainnya.
Kemudian dia lanjutkan, hati nurani saya ditawan oleh firman Tuhan. Ya, hati nurani saya ditawan oleh firman Tuhan. Saya tidak akan menarik kembali apapun yang saya sudah ajarkan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Untuk saya melawan hati nurani yang murni ini bukanlah hal yang benar atau aman. Luther katakan demikian, Tuhan tolonglah saya, amin. Dia menutup perdebatannya, penghakimannya dari konsili, dari paus pada waktu itu dengan cara demikian. Hati nurani saya sudah tertawan firman Tuhan. Kalau saya melawan hati nurani saya yang murni ini, maka itu tindakan yang salah dan saya mencelakakan diri saya sendiri. Maka Martin Luther tetap mengatakan, saya tidak akan menarik kembali seluruh ucapan saya, pengajaran saya yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sekalipun harus melawan otoritas gereja Katolik. Artinya apa? Luther siap diekskomunikasi. Artinya apa? Luther siap terancam nyawanya oleh kekuasaan Katolik pada waktu itu. Gambaran hati nurani, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada juga di 1 Timotius 4 ayat 2 yang menggambarkan bahwa hati nurani yang tidak murni atau berdosa. Itu seperti apa sih hati nurani yang tidak murni dan begitu berdosa? Itu seperti kita punya cap dengan besi panas, kemudian kita capkan itu dalam hati kita. Itu namanya hati nurani yang lemah, yang keras, yang sudah terbakar dosa ya, yang sudah tidak sensitif lagi, tidak berperasaan, tidak berperi kemanusiaan, bahkan tidak berperi kebinatangan atau peri tumbuhan gitu ya. Itu karena apa? Seperti besi panas sudah ada dalam hatinya, keras. Ya, hatinya tuh begitu terbakar. Paulus menjelaskan bahwa hati nurani yang sudah terbakar itulah orang-orang yang kejam terhadap orang lain yang hati nuraninya sudah terpolusi oleh dosa. Dan itu memang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita percaya teologi reform mengajarkan total depravity. Artinya keseluruhan aspek hidup kita itu sudah jatuh ke dalam dosa. Sudah tercemar oleh dosa. Maka dari itu hati nurani kita yang adalah anugerah umum Tuhan pun sudah tercemar oleh dosa. Maka setiap orang itu bisa melakukan dosa yang begitu kejam. Jangan pikir kita tidak bisa membunuh orang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bisa. Ya, jangan berpikir kita tidak bisa mencuri, tidak bisa berbohong, tidak bisa berzina. Manusia berdosa itu bisa melakukan hal tersebut sekalipun dia orang yang kelihatan baik. Maka kita perlu hati-hati. Bisa kita melihat hati nurani kita ini apakah sudah terlalu jauh dari firman Tuhan, ataukah hati nurani kita ini sudah mendekat kepada pimpinan firman Tuhan. Hati nurani dapat dikembangkan oleh setiap manusia berdosa oleh anugerah yang Tuhan berikan secara universal. Ingat ya, hati nurani itu anugerah umum. Maka ada orang yang non-Kristen sangat baik, sangat bijaksana, sangat objektif, sangat menghormati orang. Karena apa? Karena dia kembangkan hati nuraninya untuk bisa mengikuti hukum-hukum Tuhan, untuk bisa mengikuti segala hal moralitas yang baik dalam masyarakat. Itu anugerah umum Tuhan. Kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan saja punya hati nurani, tapi punya Roh Kudus. Makanya orang Kristen itu seringkali dituntut harus berbeda dengan dunia. Harus lebih lagi dengan orang yang sudah baik di luar sana. Karena memang kita itu punya dua anugerah yang besar, yaitu anugerah umum, hati nurani, anugerah khusus, Roh Kudus dalam hati kita. Harus enggak? Ya harus. Tapi bukan berarti kita tidak ada pengampunan. Bukan berarti kita tidak ada penerimaan kepada mereka yang berdosa. Bukan berarti kita tidak ada pemberian kesempatan kepada mereka yang mau bertobat, mau datang kepada Tuhan, sama-sama manusia berdosa, kita pun manusia berdosa, tidak ada orang yang tidak berdosa, sama-samalah kita datang ke gereja Tuhan. Gereja Tuhan adalah kumpulan orang berdosa juga. Bukan hanya kumpulan orang yang benar, yang sudah dibenarkan oleh darah Kristus. Bila seseorang mau terus mengenal Allah, mencari kebenaran, hati nuraninya itu semakin murni.
Ya, tetap berdosa, tetap terpolusi dosa, tetapi tidak sampai hancur, ya terlalu berdosa. Nah, sekarang kita lihat 1 Yohanes ayat 19 sampai 20. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa buka Alkitabnya terus ya. Kita akan membahas ayat per ayat. 1 Yohanes 3 ayat 19 sampai 20 dikatakan, demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran, demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, dituduh oleh hati ya, hati nurani, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta Allah itu mengetahui segala sesuatu. Yohanes menghibur pembacanya, menjelaskan bahwa kalau ada orang-orang yang sudah mengaku hidup dalam Yesus Kristus, sudah percaya Yesus Kristus, lalu itu ada tindakan atau buahnya, yaitu mengasihi sesama. Jangan khawatir kalau keselamatannya itu hilang atau kamu itu statusnya masih di luar Kristus. Kalau orang itu sudah sungguh-sungguh yakin, hatinya mengatakan saya percaya Yesus. Dan bukan saja itu, sudah ada buahnya kok, yaitu buah kasih itu. Dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, jangan bimbang, jangan ragu kamu itu tidak ada keselamatan. Jelas seseorang yang mengerti kasih Kristus itu sebenarnya sudah diselamatkan kok. Ya, jangan kemudian mundur lagi, saya belum diselamatkan kali ya sebagai orang Kristen. Mereka itu sudah jelas berasal dari kebenaran. Karena apa yang mereka lakukan adalah kasih dan kebenaran. Dan mereka juga sudah mengaku ya, menanya kepada diri sendiri. Ya, tanya kepada diri sendiri, apakah engkau sudah percaya Yesus Kristus? Jawabannya adalah ya. Terus kemudian ada tindakan yaitu penuh kasih, mengasihi sesama, sudah. Itu adalah ciri orang yang sudah diselamatkan dan jangan ragu akan statusmu bahwa statusmu itu berasal dari kebenaran. Orang-orang yang berasal dari Allah pasti mirip dengan Allah. Mirip apanya? Mirip sifat-sifat Allah sendiri. Ya, khususnya dalam surat-surat Yohanes, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Yohanes itu kan disebut oleh sejarah gereja sebagai apostle of love, rasul kasih. Maka yang ditekankan oleh Yohanes adalah Allah adalah kasih. Maka ciri-ciri orang yang sudah percaya Allah, mengikut Allah adalah perbuatan kasih. Kalau kamu sudah perbuatan kasih kepada Yesus Kristus dan juga kepada sesama, sudah tenang. Kamu itu sudah diselamatkan. Kamu itu orang Kristen yang sejati. Jangan khawatir, jangan ragu atas keselamatan yang Yesus sudah berikan. Jangan pikir kita itu masih dalam cengkraman iblis. Sengat iblis, sengat maut itu sudah dipatahkan oleh Yesus. Kita bisa berkata tidak kepada iblis. Kita sudah ada di dalam tangan Allah yang berdaulat. Saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak orang Kristen pun masih ragu dirinya itu sudah diselamatkan atau belum. Padahal katanya pengikut Yesus, katanya orang Kristen, katanya sudah percaya Yesus. Bahkan sudah ada tindakan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kayak masih ragu, selamat enggak ya? Apalagi baru saja melakukan dosa yang begitu besar. Dulu saya enggak pernah melakukan dosa besar ini, kok saya jadi Kristen malah pernah melakukan dosa besar ini? Jangan-jangan saya belum diselamatkan. Jangan-jangan saya nanti masuk surga, masuk neraka ya. Masuk surga sudah pasti ya orang Kristen. Tapi jangan-jangan masuk neraka gitu ya. Akhirnya mereka mengalami kebingungan. Apakah dirinya itu sudah diselamatkan atau belum? Padahal sudah. Dan sudah terlihat buah-buahnya. Nah sekarang mereka berhadapan dengan apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Mereka berhadapan bukan saja dengan ajaran yang sesat ya. Tetapi sebenarnya orang Kristen tersebut berhadapan dengan hati nurani yang terpolusi dosa. Yang mengatakan kamu banyak dosa loh. Pasti kamu gak selamat. Ya, bagaimana kamu orang Kristen masuk surga omong kosong. Orang Kristen bisa masuk neraka kok. Perbuatannya aja kayak gitu ya. Lebih jahat daripada orang yang tidak mengikut Yesus Kristus. Kamu pasti masuk neraka. Udah. Kamu pasti masuk neraka, udah kamu tuh jangan pelayanan. Malu pelayanan di gereja masuk neraka. Gitu ya. Udah kamu jangan terlalu aktif di gereja. Kamu tuh belum selamat kok. Masih banyak dosa kan? Sering melakukan dosa kan? Udah gak usah aktif. Ya, gak usah melayani itu harus suci dulu. Lihat orang itu.
Ya, sudah suci, sudah kaya, sudah baik, baru melayani. Kamu banyak dosa, nggak usah melayani. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian ya, itu tuduhan hati nurani yang berdosa. Hati nurani yang berdosa itu membuat kita ragu akan keselamatan kita maupun pelayanan kita. Gak usah melayani. Pelayanan rusak kan keluarga. Kamu pelayanan justru kamu ninggalin anak kamu kan. Kamu pelayanan malah kamu banyak bertengkar kan. Sudah gak usah pelayanan. Ya sudah jadi jemaat biasa. Udah jarang-jarang aja gak ke gereja. Kamu orang Kristen ya udah. Ya, gak apa-apa. Nah ini ya, ada keraguan, hati nurani ini menuduh. Kamu banyak dosa kok, jangan sombong ya. Jangan terlalu aktif ya, jangan terlalu rajin ya. Mereka dituduh oleh hati nurani yang berdosa, sehingga ragu nih. Kalau orang ragu akan keselamatan, bagaimana mereka bisa yakin untuk penginjilan? Kalau orang Kristen ragu dia diselamatkan oleh Yesus, bagaimana dia bisa yakin untuk memberitakan Injil? Enggak akan. Itulah tuduhan hati nurani, itulah bisikan iblis bahwa kita ragu atas keselamatan kita di dalam Yesus Kristus sehingga kita tidak pernah mengabarkan Injil yang sejati. Karena kita ragu. Di sisi lain, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini satu sisi yang lain ya. Sebagian orang Kristen justru tidak pernah ragu sama sekali akan keselamatannya. Tidak pernah ragu. Dosa apapun sudah pasti selamat. Ya. Melakukan dosa nggak apa-apa, kan masih selamat. Pasti selamat toh, lakukan dosa aja. Wah ini. Akhirnya tidak pernah betul-betul memeriksa hatinya. Akhirnya Bapak Ibu Saudara sekalian orang-orang yang mengatakan saya melakukan dosa, saya pasti selamat. Saya biar aja melakukan banyak dosa, toh janji Tuhan pasti ya dan amin di dalam Yesus Kristus ada keselamatan. Saya nggak perlu bertobat. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, ini apakah orang Kristen? Ini adalah orang Kristen yang palsu. Orang Kristen yang KTP saja, karena apa? Dia tidak pernah ragu akan keselamatannya. Perhatikan ya. Orang Kristen palsu tidak pernah ragu sekalipun akan keselamatannya. Karena apa? Karena dia bisa terus melakukan dosa karena keselamatan yang pasti itu. Itu pasti orang Kristen yang palsu. Orang Kristen yang sejati juga pasti sadar saya tidak akan kehilangan keselamatan, tapi membuat dia itu tidak mau melakukan dosa. Sedangkan orang Kristen yang palsu, saya yakin saya selamat di dalam Yesus Kristus, tapi saya lakukan dosa terus, lakukan dosa terus, lakukan dosa terus. Dia adalah orang Kristen yang palsu. Di mana ayatnya bahwa ada orang Kristen yang palsu? Ada orang Kristen yang menganggap dirinya itu sudah selamat, tapi lakukan dosa terus menerus. Nah mari kita buka Matius 7 ayat 21 sampai 23. Nah ini adalah ayat yang salah satu yang paling mengerikan di dalam Alkitab. Adalah ayat ini ya, Matius 7 ayat 21 sampai 23. Mari kita sama-sama membaca ya firman Tuhan ini. Matius 7 ayat 21 sampai 23, 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi orang Kristen ini, tanda kutip Kristen, orang Kristen KTP ini mengatakan, saya percaya Yesus. Cuman sebatas di luar hidupnya. Saya berdoa dalam nama Yesus, melakukan mujizat, mengabarkan Injil bahkan ya. Dia melakukan pekabaran Injil, tapi Yesus itu masih di luar hatinya. Dia tidak menerima sungguh-sungguh Yesus Kristus, tidak mengenal siapakah Yesus Kristus. Bahkan dia itu melakukan kebaikan dengan kesombongan. Ya Sabtu lalu saya membawakan PA di Pemuda tentang kerendahan hati ya. Kerendahan hati menjadi salah satu virtue atau kebajikan yang mendasari kebajikan-kebajikan lainnya.
Kalau kita tidak punya rendah hati Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun kebaikan yang kita lakukan pasti buruk. Apapun kebaikan yang kita lakukan pasti buruk kalau kita tidak ada kerendahan hati. Kerendahan hati definisi singkat lah ya, yaitu fokus untuk memuliakan Yesus Kristus. Ini orang lakukan mujizat, apakah memuliakan Kristus? Tidak. Ini orang berkhotbah atas nama Yesus, berdoa, berbuat baik, apakah memuliakan Kristus? Enggak. Apa jadinya? Itu perbuatan baik yang berdosa. Perbuatan baik yang berdosa. Itu karena tidak didasari satu virtue, yaitu kerendahan hati di dalam Tuhan. Ini mengerikan Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Orang itu pikir dia Kristen, tetapi bukan sebenarnya. Siapa yang menipu dia? Iblis. Siapa yang menipu dia? Hati nurani yang berdosa. Dia sudah terjebak. Ingat ya, Perjanjian Lama itu menjelaskan hati manusia itu bisa keras seperti batu. Bukan saja itu, hati manusia itu bisa menipu dirinya sendiri. Kita bisa ditipu oleh diri kita sendiri. Jadi bagaimana tentang keselamatan orang Kristen? Apakah kita harus ragu atau yakin? Bapak Ibu Saudara sekalian, yakin mati masuk surga? Atau tidak yakin? Harus ragu katanya ya, harus meragukan. Bagaimana? Jawabannya adalah jujur terhadap hati sendiri. Ya jujur dulu. Saya masih belum yakin Tuhan, saya pasti masuk surga. Nah cari solusinya. Bagaimana saya bisa yakin? Cari baca Alkitab. Alkitab mengatakan orang yang percaya Yesus Kristus memiliki hidup yang kekal. Hidup kekal adalah mengenal Bapa, mengenal Yesus, dan juga hidup dalam Roh Kudus. Itu Alkitab sudah jelas katakan demikian. Orang yang mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh pasti sudah diselamatkan. Tetapi bukan saja itu ya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita pun diberikan kekuatan untuk melakukan firman Tuhan dengan lebih baik lagi. Jadi jujur dulu terhadap hati sendiri. Sudah diselamatkan belum? Jangan asal kata pendeta sudah gitu ya. Sudah pasti masuk surga. Nggak usah. Relasi keselamatan itu sangat personal. Itu bicara antara diri kita sendiri dan Tuhan. Maka saya nggak bisa maksa Bapak Ibu terus kan harus yakin ngapain ya. Harus diyakinkan oleh firman Tuhan sendiri yang berbicara demikian. Domba-dombaku mendengar suaraku. Ya, anak Tuhan mendengar suara Tuhan. Orang yang sudah datang kepada Kristus tidak mungkin Tuhan buang. Apakah keselamatan kita itu plin-plan Bapak Ibu Saudara sekalian? Sudah selamat. Seminggu doang selamat, seminggu lagi enggak selamat gitu ya. Roh Kudus masuk seminggu, keluar seminggu. Sebulan masuk, 2 bulan keluar. Itu bukan keselamatan. Keselamatan itu sekali terjadi untuk selama-lamanya dan kita punya ciri yaitu melakukan kasih dan tidak suka melakukan dosa. Meskipun kita bisa jatuh ke dalam dosa. Sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian kita tahu bahwa firman Tuhan menenangkan hati nurani yang seringkali menuduh kita salah dalam kehidupan kita. Kemudian hati kita tenang. Ya, hati kita tuh tenang. Ditenangkan oleh firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan dan kita jalankan firman Tuhan, kita menjadi tenang. Nah, andai hati nurani yang berdosa ini menuduh kita pun, Yohanes katakan satu sifat Allah untuk bisa menghibur kita. Yang ragu, yang tersesat, hati nurani kita melenceng, yaitu apa? Ingat, ya Allah itu Allah yang maha tahu. Omniscience of God. Ya, kalau kita masih ragu nih, oke, firman Tuhan saya sudah baca, saya sudah percaya 100% firman Tuhan, saya masih ada keraguan, maka ingat Allah itu maha tahu. Dia tahu siapa kita. Dia tahu kita itu sudah diselamatkan atau belum. Dia tahu masa depan kita itu masuk surga atau neraka. Dia sudah tahu. Dia Allah yang maha tahu. Maka kalau mau keyakinan yang kuat, tanyalah kepada Allah yang maha tahu itu. Bukan saja cari kebenaran dalam firman Tuhan, doa. Tanya Tuhan, Tuhan, saya ini sudah diselamatkan atau belum? Saya ini betul-betul enggak ya adalah umat pilihan Tuhan? Nyatakan itu.
Jadi minta Roh Kudus sendiri yang meyakinkan kita. Roh Kudus lebih besar dari hati nurani. Allah yang maha tahu itu lebih besar dari kita yang tahu saja. Ya, kita yang bisa tahu saja. Jadi kita harus tahu Bapak Ibu Saudara sekalian dan mengamini apa yang dijelaskan Alkitab bahwa keselamatan itu tidak bisa hilang kalau memang betul-betul sudah Tuhan berikan pada kita. Kita saja yang mereka-reka apakah kita tuh sudah selamat atau belum. Tapi keselamatan yang di dalam Kristus itu sekali ada tetap selama-lamanya karena Allah itu konsisten, Allah itu setia pada janjinya, dan Allah itu tidak mungkin mengingkari janjinya. Nah, inilah kita bisa melihat ya, hubungan hati nurani dengan firman Tuhan, hubungan hati nurani dengan Roh Kudus sendiri. Kita akan semakin memiliki hati nurani yang murni ketika kita ditolong oleh firman Tuhan maupun Roh Kudus. Jadi kita bisa lihat hati nurani ini bergema, Bapak Ibu Saudara sekalian, bersuara. Ya, hati nurani ini bersuara, ada dua suara. Suara yang baik, yang sesuai dengan hukum Tuhan, atau suara yang bertentangan dengan hukum Tuhan, suara yang berdosa. Nah, bagaimana orang bisa mengubah hati nuraninya bisa lebih murni, jangan sampai tidak murni, ya salah satunya dengan anugerah Tuhan, dengan usaha. Dan yang terlebih lagi dengan firman Tuhan dan kuasa dari Roh Kudus sendiri. 1 Yohanes 3 ayat 21-22, mari kita lanjutkan. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah, dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Nah, di dalam poin ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, keberanian di sini adalah keberanian yang sudah dijelaskan Yohanes di ayat sebelumnya, yaitu waktu keberanian bertatapan muka dengan Yesus Kristus di akhir zaman. Kalau kita sudah selamat, kita akan berani berpisah dengan dunia ini, memasuki kehidupan di surga, ya kan? Orang Kristen sudah yakin selamat, firman Tuhan menjelaskan dan bekerja dalam hatinya, Roh Kudus meyakinkan orang tersebut, maka ketika menghadapi kematian atau hari kedatangan Yesus di akhir zaman, dia menghadapinya dengan confidence, dengan keberanian. Tidak ada orang yang tidak takut mati. Kita pasti takut menghadapi kematian. Tapi bedanya orang Kristen dengan non-Kristen adalah kita yang sudah punya jaminan keselamatan, kita bisa menghadapi kematian dengan confidence. Bentar lagi, seminggu lagi, 2 minggu lagi aku mati. Tapi seminggu lagi, 2 minggu lagi, aku akan bertemu dengan Yesus di surga. Ini confidence. Ya, ini confidence dari Tuhan. Selain itu, keberanian itu juga adalah tanda relasi yang intim dengan Tuhan. Ya, waktu kita yakin diselamatkan, Roh Kudus meyakinkan kita, kita punya keberanian untuk apa? Semakin dekat dengan Tuhan. Semakin datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Bukan saja berani bertemu dengan Yesus di akhir zaman atau di hari kematian kita, tapi juga berani bertemu dengan Yesus di dalam doa-doa kita setiap waktu. Kita berani untuk datang pada Allah dalam doa, berani untuk melayani Tuhan, karena kita sudah diberikan anugerah oleh Allah sendiri. Nah, dalam kalimat ini, relasi yang intim dengan Allah itu ditunjukkan dengan fakta bahwa apapun yang diminta oleh orang Kristen yang confidence in God, yang percaya firman Tuhan, yang punya keberanian itu, maka akan dikabulkan. Ya, jadi bisa berdoa nih, minta sesuatu, ya, karena firman Tuhan sudah meyakinkannya, pasti akan dikabulkan. Di dalam Injil Yohanes 14 ayat 12-14, mari kita buka ya bersama-sama. Yohanes 14 ayat 12-14 akan membacakan bagi kita semua. Di sini pernah disebutkan juga kalimat Yesus Kristus ya. Yohanes 14 ayat 12-14. Saya akan bacakan ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa.
Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Biasanya dicomot yang paling terakhirnya saja. Sehingga jadi ajaran sesat. Kita berdoa asal dalam nama Yesus pasti terjadi. Ini ajaran sesat. Ya, kita berdoa dalam nama Yesus kalau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak sesuai dengan kehendak Bapa, tidak akan terjadi. Ya, karena nama Yesus itu kita sudah permainkan, kita sudah hina-hina untuk kepentingan diri kita. Orang yang bisa berdoa dalam nama Yesus itu sudah dimurnikan hati nuraninya dan dia tahu kehendak Bapa dalam hidupnya secara spesifik itu apa, maka ketika dia doakan terjadi. Karena apa yang dia inginkan dalam hati nuraninya ternyata sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Terjadi. Itu pasti dikabulkan. Ya. Yohanes 15 ayat 7, kita lihat lagi ya. Yohanes 15 ayat 7. Itu juga suatu ayat yang bisa disalah tafsirkan ya. Yohanes 15 ayat 7. Mari kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ada syarat. Kalau mau doa kita terkabul, Bapak Ibu Saudara sekalian, adalah kita tinggal di dalam Kristus. Ikuti firman Tuhan, pasti doa kita terkabul. Karena hati kita sudah sinkron dengan hati Tuhan. Tapi perlu perhatikan lagi, balik lagi ya. Tidak berarti semua permintaan kita itu dikabulkan Tuhan. Ya, tidak berarti semua permintaan kita dikabulkan Tuhan meskipun kita pikir ini kan sesuai kehendak Tuhan. Ini kan hal yang baik, tapi toh tidak dikabulkan Tuhan. Berarti apa? Memang bukan kehendak Tuhan yang spesifik. Ya, ada kehendak Tuhan yang lain yang Tuhan ingin membentuknya dalam diri kita. Tidak mungkin manusia berdosa itu bisa tahu persis kehendak Tuhan seperti apa. Ya, kita manusia berdosa. Sehingga ketika kita berdoa pasti terkabul. Enggak, kita bisa salah berdoa. Permintaan kita tidak selalu dikabulkan oleh Tuhan karena apa? Karena Tuhan yang paling tahu terbaik buat kita itu apa. Ya, jadi enggak mesti dikabulkan loh. Ya, berdoa kita kalau perlu Tuhan jangan kabulkan keinginan saya. Kalau keinginan saya itu memang kelihatannya baik, tetapi tidak sesuai dengan kehendak Tuhan yang khusus itu. Ya, tolaklah. Ini kita belajar tentang jawaban doa ya. Kita sudah belajar dari dulu jawaban doa itu ada iya, ada tidak ya, ada tunggu. Ya, tunggu, lihat dulu, terus doakan. Atau kalau sudah dijawab iya atau tidak, ya udah, berhenti doakan yang lain kayak gitu ya. Permohonan yang dikabulkan Tuhan adalah permohonan yang cocok dengan kehendak Tuhan dan perkenanan hati Tuhan. Ayat 23, ya 1 Yohanes 3 ayat 23, dan inilah perintahnya itu supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Yohanes memperjelas lagi, apa sih kehendak Allah? Apa sih doa yang seharusnya kita panjatkan? Apa sih doa yang sebenarnya Tuhan ingin mengabulkannya dalam kehidupan kita? Jawabannya adalah perintahnya ini. Semua kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya. Ini adalah kehendak Tuhan. Ya, kalau kita berdoa, Tuhan tolong supaya teman saya, anak saya, orang tua saya, atau saudara saya, supaya percaya nama Yesus Kristus, percaya siapakah Yesus Kristus, ya Bapak Ibu Saudara sekalian, dia Tuhan apakah bisa mengabulkan? Bisa. Apakah bisa menolak? Bisa juga. Wah, susah ya. Katanya semua yang perintah Tuhan, semua yang kehendak Tuhan kalau kita doakan dikabulkan. Tapi tidak sesederhana itu. Karena firman Tuhan tidak bisa kita lihat dari satu perspektif saja. Karena apa? Tuhan juga punya kehendak kok. Ya, kehendak yang tidak bisa disetir oleh kehendak kita, yaitu apa? Orang yang memang tidak dipilih itu tidak akan masuk surga. Kehendak Tuhan itu ada bermacam-macam.
will of God itu ya. Ada kehendak yang pasti terjadi, ada kehendak yang diizinkan Tuhan, bahkan Tuhan mengizinkan kehendaknya sendiri tidak terjadi. Apa itu? Orang masuk neraka gitu ya, terus orang melakukan dosa, itu kan kehendak Tuhan yang tidak terjadi dalam bumi ini. Tuhan melampaui kita. Tapi apakah kita kemudian tidak mendoakan orang supaya percaya kepada Kristus? Tetap kita harus doakan. Karena apa? Perintah Tuhan. Aneh ya. Kita mendoakan, kita tahu ada orang yang tidak akan percaya pada Yesus Kristus. Berarti apa? Jadi balik lagi, itu kita lakukan atas dasar kita berelasi dengan Yesus, kita lakukan yang Yesus mau, sudah lakukan saja. Ya, nanti kita bisa lihat ada doa yang dikabulkan oleh Tuhan. Ada orang yang percaya kepada Kristus, tetapi juga kita bisa lihat ada orang ternyata tetap melawan Yesus Kristus. Berarti dalam doa kita itu sebenarnya Bapak Ibu Saudara sekalian, ada yang dikabulkan, ada yang tidak dikabulkan, ada yang kita sampai dalam kondisi tidak tahu, itu semua wajar. Supaya apa? Supaya kita semakin bergantung pada Tuhan. Yang kedua, yang harus kita doakan juga adalah supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Jadi Yohanes memfokuskan kepada bicara doktrin, dua doktrin yaitu apa? Doktrin keselamatan dan doktrin pengudusan. Ya, Tuhan menginginkan kita terus mendoakan keselamatan bagi banyak orang, dan Tuhan menginginkan kita juga hidup kudus, saling mengasihi sesuai dengan perintah yang Tuhan berikan pada kita. Dan ayat terakhir, ayat 24, barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia, dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah ia karuniakan kepada kita. Inilah ciri seseorang dan tanda seseorang bahwa dia itu ada di dalam Allah. Yesus hidup dalamku, aku hidup di dalam Yesus Kristus, yaitu ketika seseorang itu terus mau menuruti perintah-perintah Tuhan. Jadi ketika bangun tidur, apa sih perintah Tuhan yang harus aku jalankan? Nah, itu adalah ciri orang yang di dalam Kristus. Tinggal di dalam Yesus Kristus. Yaitu berarti Yesuslah yang menjadi bagian atau pusat hidup kita. Yesuslah kehidupan kita. Itu tinggal di dalam Yesus Kristus. Hidup Yesus adalah hidup yang kita ingin teladani. Firman Kristus adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Tinggal di dalam Yesus Kristus berarti kita ikut pimpinan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah dasar keyakinan keselamatan orang Kristen dan keberanian orang Kristen untuk datang ke hadirat Tuhan, berdoa kepada Allah, yaitu apa? Iman dari Allah sendiri. Perbuatan iman yang kita lakukan dan peneguhan dari Roh Kudus. 3 hal ini yang membuat kita semakin yakin bahwa kita ini adalah anak Tuhan dan juga semakin berani terus datang kepada Tuhan, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Karena apa? Tuhan yang memberikan iman kepada kita. Kita tanya hati nurani kita, apakah saya percaya kepada Yesus? Percaya. Lalu kita lihat perbuatan kita, apakah kita melakukan perbuatan Yesus Kristus? Ternyata ada. Bukan saja itu, ada peneguhan dari Roh Tuhan yang ada di dalam diri kita, Roh Kudus. Ketika saya khotbah ya Bapak Ibu Saudara sekalian, ada suatu hal yang memang aneh ya. Aneh sekali terjadi di dalam hidup orang Kristen. Tuhan kan kalau manusia berdosa ya, itu di dalam perjanjian lama ketika melihat Tuhan dengan kasat mata itu, maka kita bisa mati. Maka nggak ada yang bisa pernah melihat Bapa di surga, nggak ada. Roh Kudus nggak terlihat juga. Tapi kita bisa lihat Allah yang menjelma jadi manusia, yaitu di dalam diri Yesus Kristus. Kita lihat Yesus pun itu dalam diri manusia. Kita nggak pernah lihat Allah. Karena kalau kita lihat Allah, kita yang berdosa bertemu dengan Allah dengan yang kudus itu, kita mati langsung. Tidak kuat terhadap kemuliaan dan kekudusan Tuhan. Anehnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita nggak bisa lihat Tuhan, Tuhan itu jauh dari dosa, Tuhan itu benci sama dosa, Tuhan itu murka terhadap dosa yang begitu kejam, yang tidak ada hati nurani. Malah Roh Kudus tinggal dalam kita. Aneh kan? Kita kan manusia berdosa. Nah itulah, kuasa Tuhan itu melebihi kuasa dosa. Ya, Tuhan itu melampaui dosa. Sehingga
Roh Kudus bisa tinggal dalam diri kita yang penuh dengan dosa. Membenarkan kita, menguduskan kita. Roh Kudus yang bersaksi bahwa kita sudah diselamatkan, dan Roh Kudus yang meyakinkan kita bahwa firman Tuhan, Alkitab adalah firman Tuhan yang sejati yang harus kita taati. Tanda kita diselamatkan adalah Roh Kudus bekerja dalam hati kita. Itulah tanda kita diselamatkan. Terakhir, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat perbandingan antara hati nurani dengan Roh Kudus. Ya, singkat saja, hati nurani ini memang pada dasarnya Tuhan ciptakan, ya, wahyu umum, dan itu hal yang baik. Tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, hati nurani ini bisa baik, bisa jahat, kayak gitu ya. Bandingkan dengan Roh Kudus Tuhan berikan pada kita. Roh Kudus itu Allah. Hati nurani ini adalah bagian dari manusia. Roh Kudus adalah Allah, dia nggak pernah berubah. Kudus ya tetap kudus sampai selama-lamanya. Baik ya tetap baik sampai selama-lamanya. Justru Roh Kudus akan menguduskan hati nurani. Hati nurani bergantung pada diri manusia karena hati nurani bagian dari manusia. Tapi Roh Kudus adalah pribadi yang berbeda dari manusia. Dia adalah Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, wajar kalau dalam hidup kita itu banyak kehendak. Satu sisi saya pengen main hari Minggu, nonton film. Tapi satu sisi hati saya yang lain adalah harus datang ke gereja ibadah. Satu sisi malas nih, ya hari ini ada Car Free Day, ya jalan ditutup di mana-mana. Mending ke gereja yang dekat rumah, itu kita ngomong gitu ya. Tapi Roh Kudus bekerja, enggak, kamu harus datang ke sesuai yang tempat yang Tuhan tuju. Jadi kita banyak kehendak, ya tidak banyak lah. Ada 2 kehendak aja lah ya harusnya ya. Diri kita ya atau diri Roh Kudus. Nah kalau kita punya kehendak sesuai dengan Roh Kudus, nah itu kita sedang melakukan firman Tuhan. Tapi kalau kita punya kehendak yang sesuai dengan kehendak iblis, kita sedang berdosa di hadapan Tuhan. Jadi ini Roh Kudus ya. Gerakan hati nurani itu bersifatnya subjektif, demi kenyamanan diri. Saya duduk di mana nih? Kan hari Minggu kan biasanya saya duduk di mana? Yang paling nyaman. Ini sudah saya tempat saya ya. Saya ini punya kursi sendiri, itu kursinya saya ya. Kursi kenyamanan. Tapi ada suatu waktu Roh Kudus menggerakkan pindah di kursi yang lain. Terus kita ngobrol sama orang tersebut, kenalan, oh ternyata ada tujuan Tuhan yang lain. Nah kalau kursi di depan ini Bapak Ibu Saudara sekalian itu kursi yang maha suci ya. Karena tidak ada yang orang yang mau duduk di sini ya. Aneh juga ya. Hati nurani kita bebal, gak mau paling depan ya. Tapi memang paling depan juga capek ya, lehernya kan gini terus ya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian itu ya. Kita tuh ada hati nurani subjektif, tapi Roh Kudus itu selalu berpusat pada Allah. Ya, berpusat pada Allah. Kita ambil kursi demi Tuhan. Ya. Bukan berarti yang pelayan Tuhan di depan terus ini untuk apa? Untuk dihormati ya, bukan. Supaya gampang maju ke depan, ya Bapak Ibu Saudara. Sekali-sekali saya pengen juga duduk di belakang situ ya. Ya, menikmati khotbah dari belakang saya nggak pernah, pendeta nggak pernah ya, kecuali mungkin nanti seminar ya. Tapi seminar juga ditunjuk jadi liturgis ya harus duduk di depan sini gitu ya. Nah kalau dari belakang wah enak gitu ya. Tapi Roh Kudus itu membimbing kita supaya melakukan hal yang sesuai tepat yang Tuhan mau. Nah maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian mari kita sama-sama berdoa supaya Roh Kudus terus memurnikan hati nurani kita. Kiranya hati kita ini ya, hati nurani kita ini murni. Murni itu bagaimana sih? Yang Tuhan mau, yaitu apa? Hati yang pernah pertama kali Tuhan ciptakan. Tujuannya apa? Untuk menyembah Tuhan. Dan Alkitab sudah memberikan syarat bagaimana kita harus menyembah Tuhan. Yaitu menyembah di dalam roh dan kebenaran. Hati nurani yang murni, dia akan mau terus menyembah Tuhan yang sejati yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan dia akan menyembah dengan cara yang tepat yaitu apa? Di dalam roh. Sederhananya Pendeta Stephen Tong definisikan dengan begitu baik. Menyembah dalam roh berarti ikut pimpinan Roh Kudus. Ingat pekerjaan utama Roh Kudus adalah selalu memuliakan Yesus Kristus. Yang kedua menyembah Allah di dalam kebenaran berarti apa? Yaitu kita ikut kebenaran firman Tuhan, Alkitab. Ini kan kebenaran, truth, spirit and truth. Ya, Holy Spirit and
truth of the word. Itu yang seharusnya hati nurani kita muncul terus dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Hati nurani orang Kristen bisa berdosa. Ya, selalu menuduh kita, menyangkal kehendak Tuhan. Maka dari itu kita harus usahakan terus. Itu adalah hal yang bisa kita usahakan. Karena apa? Paulus berkata dalam Kisah Rasul 24 ayat 16, sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Ya, coba kita baca ya, ayat ini sangat bagus sekali. Kisah Rasul 24 ayat 16. Kita baca, buka suara bersama-sama. Paulus itu terus mengusahakan agar hati nuraninya itu baik. Kisah Rasul 24 ayat yang ke-16. 1, 2, 3. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Ini sesuatu yang harus kita usahakan. Hati nurani yang murni. Salah satu pelayanan yang bisa membentuk hati nurani kita menjadi murni adalah pelayanan rumah sakit. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita dalam seminggu sudah begitu banyak kesempatan Tuhan buka loh untuk pelayanan rumah sakit di kota Solo ini. Saya nggak tahu apakah ada gereja, satu gereja kecil yang bisa melayani 3 rumah sakit selain Geri Solo. Coba cari ya, coba survei ya. Mungkin ada. Tapi kita melayani Selasa Triharsi, Kamis Indriarti, Sabtu Dr. Un Solo Baru, Kandang Sapi. Ya, sebulan 2 kali, dalam minggu kedua ada Dr. Un Solo Baru gitu ya. 4 rumah sakit berarti. Bayangkan, ya bayangkan. Apa sih yang Tuhan mau nyatakan bagi kita? Ya, apa sih? Tuhan kok kasih begitu banyak ya kepada Geri Solo untuk melayani rumah sakit di kota Solo ini? Yaitu Tuhan ingin membentuk hati nurani kita yang murni. Kita gak kunjungan rumah sakit, gak akan ada yang marah. Saya misalkan, males Sabtu ini ya ke rumah sakit. Siapa yang marah? Siapa yang marah? Pengurus aja kita langsung lawan ya. Pengurus sendiri gak ke rumah sakit kok, misalkan kayak gitu ya. Gak ada. Siapa sih ya yang bisa menolak kita, menghalangi kita untuk gak usah pelayanan rumah sakit, gak masalah ya. Gak ada, gak masalah. Itu tambahan kerjaan doang gitu ya. Tambahan kerjaan doang. Gereja ini ya gereja yang ya udah, yang penting ibadah minggu aja. Bahkan ada gereja yang demikian ya. Gak usah ada PA, gak usah ada PD, yang penting ibadah minggu cukup. Ya, gak usah pelayanan rumah sakit dan lain-lain. Tapi ketika ada pelayanan ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita dituntut untuk bersimpati, ya, berbuat baik, menghibur saudara kita yang sedang sakit dan kesusahan dengan hati yang tulus, tanpa motivasi, tanpa keuntungan, ya justru rugi kok, ya, rugi waktu, rugi tenaga, ya. Dan uniknya Tuhan memberikan penyertaan Tuhan. Ya, ini peneguhan dari Tuhan juga, dari Roh Kudus, bahwa pelayanan ini harus dikerjakan. Ya, buktinya apa? Tidak ada pelayanan yang terbengkalai, meskipun begitu banyak. Kalau terbengkalai kan, ya berarti pasien itu tidak dikunjungi oleh kita, tetapi sebenarnya kalau kita tidak kunjungi pun, gereja lain mengunjungi dia. Ya, jadi kita yang rugi kalau kita tidak pelayanan ya. Dan uniknya ya, saya berikan satu contoh ya. Pernah suatu waktu saya pelayanan di rumah sakit, dan karena harus pindah-pindah lift ya Bapak Ibu Saudara sekalian, saya waktu itu pas lagi ramah ketemu pegawai kebersihan yang membersihkan lift. Terus saya sapa, halo Pak. Terus langsung pertanyaan itu langsung muncul, padahal saya nggak siapin apa-apa. Oh, biasa tugas kebersihan bagian mana aja Pak di dalam rumah sakit ini? Oh, saya kebersihannya cuma lift doang. Semua lift yang ada di rumah sakit itu tanggung jawab saya. Oh, oke ya. Wah, oke. Terus udah nyampe 1 lantai, saya harus keluar. Oh ya Pak, semangat ya kerjanya, saya bilang gitu ya. Dah. Terus kemudian kunjungi, terus pindah lagi lift yang lain, ketemu pegawai kebersihan itu lagi. Waduh, ini gimana ya? Halo Pak, ketemu lagi. Oh iya, ketemu lagi, ini saya lagi ke tempat lain. Akhirnya kan sudah kenal, sudah ngobrol. Disitulah hati nurani muncul. Ya udah, saya kasih
selebaran atau traktat itu kepada pegawai itu. Pak, ini Pak ada buku bagus, terima ya, baca ya. Oh ya, langsung diterima. Ya, langsung diterima. Karena apa? Sebelumnya udah kenal dulu. Terus pertemuan kedua, ya ngapain lagi ya, kita mau ngapain lagi, ngobrol apa lagi, singkat banget, itu cuma di lift loh. Cuma di lift tuh nggak nyampe 1 menit. Ya, akhirnya saya berikan, Pak ini Pak ada bacaan buat Bapak. Nah itu anugerah untuknya. Ya itu karena apa? Hati nurani menggerakkan saya. Ya dipimpin oleh Roh Kudus, kasih. Ya kasih traktat. Bukan cuma kepada pasien yang sakit. Tapi kepada orang-orang yang kamu temui. Waktu di rumah sakit. Ya itu Roh Kudus memberikan belas kasihan. Mari kita bersyukur Bapak Ibu Saudara kalau kita sudah diciptakan Tuhan sebagai manusia yang memiliki hati nurani. Dan Tuhan itu memberikan hati nurani kepada banyak orang. Itulah jembatan kita, itulah ground yang sama, ya, ground yang sama di mana kita bisa memulai kontak, ya, pembicaraan dengan orang lain sampai bertemu dengan Injil Tuhan. Saya mulai kontak kan, hati nurani ya ngomong ya, si pegawai itu kebersihan ya tanya aja pekerjaannya, bersihin mana aja gitu ya. Dia nggak berani tanya saya, mungkin dia sudah melihat kalung tim doa gitu ya. Dia nggak berani loh, ya karena ya dia pekerja biasa kok, kita pengunjung gitu ya kurang lebih. Nah kita, itu hati nurani yang ada pada orang non-Kristen, itu menjadi jembatan kita untuk saling bicara dan bisa mengabarkan Injil kepada mereka. Nah kiranya makin banyak orang yang memiliki hati nurani yang murni. Khususnya orang Kristen mestinya punya hati nurani yang murni. Dan orang Kristen memiliki tugas utama untuk mengasihi Allah, mengasihi sesama. Dan amanat agung dari Tuhan Yesus adalah mengabarkan Injil. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang Kristen ya, orang Kristen itu bisa melihat kursi-kursi di sebelah kanan dan kiri atau depan ini begitu kosong. Ya, Roh Kudus menggerakkan kita, hati nurani kita. Kok kosong ya? Ya, kok kosong sih? Hati nurani kita tergerak untuk mengajak jiwa, mencari jiwa untuk bisa beribadah di tempat ini. Ini contoh hati nurani yang sudah dipimpin Roh Kudus. Lihat sesuatu tergerak, kok kosong ya? Ya, orang-orang yang dulunya karismatik kemudian jadi reform, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya pernah kenal jemaat itu. Dia kebetulan lah, pokoknya ibadah waktu sendirian, dia tuh hati nuraninya galau, ya galau. Saya naik mobil sendirian, ada kursi 1 di belakang 3, ya. Siapa yang saya bisa ajak untuk bisa datang ke gereja? Ya. Tapi nanti manjain orang tersebut, nggak apa-apa daripada orang itu nggak ke gereja, mending saya ajak aja, kosong kok kursi di belakang saya, mobil saya. Ngapain angkut 1 jiwa gitu ya, biayanya sama. Ya, biaya bensin sama, mobil sama, hati nuraninya tuh mulai gak enak. Wah saya harus ajak jiwa. Nah itu pola penginjilan gitu ya. Rasa tuh sense sesuatu yang untuk kemuliaan Tuhan. Itu hati nurani. Ya bukan bicara soal gerakan Roh Kudus. Roh Kudus pasti menggerakkan kita untuk melakukan firman Tuhan. Tapi kita juga sadar bahwa ini tuh gerakan dari kita sendiri yang sudah dimurnikan oleh Roh Kudus. Maka Bapak Ibu sekalian mari kita memurnikan hati kita, dan yang memurnikan hati kita juga yang utama adalah Roh Kudus dan firman Kristus. Nah, kiranya kita bisa menjadi orang Kristen yang peka secara rohani. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya kami boleh disegarkan, kami pula juga dikuatkan untuk bisa melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.